Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ada peribahasa bilang bahwa menjadi mahasiswa tidaklah mudah. Namun, semua bisa dilalui oleh mereka yang semangatnya yang tak akan goyah dan gapailah pendidikan setinggi mungkin, lalu kembalilah kepada masyarakat untuk memberikan sebuah kebaikan. Inilah topik pembahasan yang akan kami bahas, yaitu mengenai 14 konsep-konsep kunci dasar sosiologi dari mata kuliah Sosiologi Pemerintahan yang diampu oleh Bapak Indra Aditya. Saya Siti Marwah dari kelas 6B Ilmu Pemerintahan kelompok 4, dan juga ada teman-teman saya, yaitu yang pertama ada Turangga Pramudia, Azahra Dewi Agesta, Anissa Febrianti, dan Wiana Puspitaningrum. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai struktur sosial. Nah, struktur sosial ini adalah salah satu konsep utama yang dimiliki sosiologi dan seolah menjadi dominannya sosiologi. Nah, bahkan sangat identik dengan sosiologi. Nah, struktur sosiologi ini menjelaskan sebuah relasi yang terbangun dalam kehidupan sosial antara manusia dengan masyarakat, manusia dengan lingkungannya, ataupun masyarakat dengan pemimpinnya atau dengan pemerintahannya, dan juga yang lain-lain. Lalu pembahasan yang kedua yaitu mengenai stratifikasi sosial. Nah, di sini menurut Pitirin Asorokin pada tahun 1959, stratifikasi sosial ini bisa disebut dengan pelapisan masyarakat yang merupakan ciri tetap dan umum dalam masyarakat yang hidupnya teratur. Nah, stratifikasi sosial ini merupakan struktur sosial yang berupa vertikal yang diartikan sebagai suatu pembeda penduduk atau masyarakat dalam kelas-kelas yang secara bertingkat. Lalu yang ketiga yaitu kekuasaan dan juga kewenangan. Nah, kekuasaan di sini itu berbicara tentang sebuah pengaruh, baik mempengaruhi atau juga dipengaruhi. Nah, di sini memiliki sifat pengaruhnya. Itu bisa berupa positif maupun berupa negatif. Berbeda dengan kewenangan. Nah, kewenangan ini merupakan hal moral untuk membuat dan melaksanakan sebuah keputusan politik dalam sebuah negara atau pemerintahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan untuk selanjutnya itu ada individu. Individu dalam sosiologi sebagai subjek atau agensi. Dan dalam kehidupan sehari-hari, individu mempunyai hubungan sosial yang erat antara sesama individu. Terutama ketika individu sama-sama dari suku, etnis, agama, dan adat yang sama juga. Dan di sini kita bisa mengkaji dan menganalisis bagaimana tindakan perilaku seorang individu. Kemudian penilaian-penilaian dalam individu sendiri hanya dapat dilakukan di luar individu seperti masyarakat sebagai subjek atau agensi yang secara implisit memiliki kekuasaan, kehendak, dan kebebasan untuk bertindak. Dan untuk selanjutnya itu ada masyarakat. Sebagai disiplin ilmu yang mempelajari masyarakat, konsep dasar sosiologi yang mana kita ketahui bahwa sekumpulan individu yang saling berinteraksi, berkomunikasi dalam satu kelompok masyarakat. Misalnya, masyarakat yang berada di pasar akan melakukan interaksi komunikasi serta bertindak secara rasional dalam kehidupan sehari-hari saat beraktivitas di lokasi pasar tersebut. Bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan pembeli, bagaimana cara mereka untuk menarik pembeli melalui cara-cara kreatif dan menarik, dan serta contoh lainnya. Kelompok sosial terdiri dari beberapa orang yang membentuk sebuah himpunan dan saling berhubungan secara teratur satu sama lainnya yang dapat memberikan sebuah integrasi sosial maupun melahirkan sebuah konflik. Lalu ada komunitas. Dalam KBBI, komunitas adalah kelompok organisme, orang, dan sebagainya yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu, masyarakat, maupun paguyuban. Dan selanjutnya ada hubungan individu dengan masyarakat, yaitu proses terbentuknya kebudayaan, kebiasaan baru, dan adat yang secara mandiri terbentuk karena adanya hubungan-hubungan antara
sesama individu dan masyarakat di dalamnya, membaur menjadi konsensus atau kesepakatan. Selanjutnya yaitu institusi sosial. Institusi sosial atau disebut juga lembaga sosial atau pranata sosial merupakan salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Dan sedangkan untuk fakta sosial merupakan kesadaran yang ada pada diri seseorang baik secara material maupun non-material. Adanya material ini artinya fakta sosial secara langsung dapat disimak, diobservasi, dan dilakukan penelitian sosial yang mempengaruhinya. Sedangkan non-material adalah salah satu jenis fakta sosial yang dianggap secara tidak nyata karena hakikatnya bentuk fakta sosial ini berasal dari eksternal. Dan untuk organisasi sosial adalah kumpulan orang-orang atau masyarakat yang mempunyai tujuan dan kesepakatan bersama dalam mencapai visi dan misi organisasi. Kekuatan utama organisasi sosial terletak pada kekuatan dan kebersamaan anggotanya serta dorongan dan motivasi yang saling membangun antar anggota yang ada pada organisasi tersebut. Baik, poin selanjutnya yang akan saya paparkan mengenai konsep-konsep dalam sosiologi, yaitu ada proses sosial. Hubungan timbal balik yang ada dalam masyarakat merupakan bagian dari proses sosial yang sedang berlangsung dalam masyarakat, baik secara kelompok maupun individu. Hubungan timbal balik sebagai suatu proses sosial di masyarakat misalnya dari aspek budaya, ekonomi, pendidikan, politik, serta hukum. Poin yang selanjutnya ada perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat akan memberikan dampak secara langsung, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Masyarakat tidak bisa menghindari perubahan, dan sebagai konsekuensinya, kita harus siap menyambut perubahan sosial. Misalnya, perubahan sosial di era digital, ketika semua kebutuhan berada dalam genggaman yaitu smartphone. Kita bisa menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan seperti makan, bepergian, mengirim barang, yaitu dengan adanya aplikasi Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu ada sistem sosial. Sistem sosial dalam hal ini merupakan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang memiliki ciri khas serta keunikannya tersendiri. Misalnya dalam hal jabatan. Seseorang yang mempunyai jabatan sebagai kepala desa akan dihormati dan disegani oleh masyarakatnya, serta menjadi panutan bagi warganya. Begitu juga dengan sistem sosial yang ada pada perusahaan yang sudah diatur sesuai dengan posisi jabatan, mulai dari direktur sampai pegawai yang paling bawah. Nah, itulah cara sistem sosial bekerja. Mungkin sekian yang dapat kami paparkan mengenai konsep-konsep penting dalam sosiologi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.